lingkungan tertentu. Sedangkan menurut KBBI sendiri, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia dan lingkungannya. Terima kasih. Kepada pemateri yang selanjutnya, saya persilahkan. Fungsi agama dalam kehidupan, yang pertama sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatkan sejak kecil. Yang kedua ada penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis. Bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Orang yang seperti ini akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Yang ketiga ada penentram batin. Orang kaya yang beriman tebal tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Dalam ajaran Islam, harta kekayaan itu merupakan titipan Allah yang di dalamnya terdapat hak orang-orang miskin dan anak yatim piatu. Yang keempat, ada pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman, akan menjalankan setiap ajaran agamanya, terlebih dalam ajaran Islam. Akhlak amat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintah untuk meminta dihormati. Menurut Philip Goldberg, juga merangkum berbagai fungsi agama memberi fungsi agama. Yang pertama yakni untuk meneruskan ke setiap generasi suatu sense of identity melalui kebiasaan-kebiasaan, cerita, dan kelanjutan historis yang dimiliki bersama. Yang kedua, translasi atau penerjemahan, yakni untuk menolong individu-individu menafsirkan peristiwa-peristiwa kehidupan, mendapatkan suatu rasa bermakna dan bertujuan, dan memahami hubungan-hubungannya dengan keseluruhan yang lebih besar. Yang ketiga, transaksi, yakni untuk menciptakan dan mempertahankan suatu komunitas yang sehat dan memberi penuntun terhadap perilaku-perilaku moral dan hubungan-hubungan etis. Yang keempat, transformasi, sebagai pengembang kedewasaan dan pertumbuhan yang terus-menerus, menolong umat beragama untuk merasa lebih penuh dan komplit. Definisi dinamisasi. Kata dinamisasi berasal dari kata dinamik yang berarti bergerak. Dalam bahasa Belanda, dinamis berarti giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak dan terus tumbuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis berarti penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Misalnya seorang yang ingin merubah pribadinya menjadi orang yang berilmu, pengetahuan karena keutamaan dan derajatnya di sisi Allah. Dalam hal ini, dengan sendirinya ia akan belajar secara serius untuk mencapai tingkat pendidikan yang tertinggi walaupun keadaan ekonomi keluarganya sangat minim. Selanjutnya, agama dan konstruksi. Menurut Berger, dari segi sosiologi, agama adalah suatu universum symbolikum di mana manusia mempersatukan lembaga-lembaga dan memberi suatu legitimasi untuk lembaga-lembaga itu. Agama memang juga mempunyai fungsi lain, misalnya sebagai dasar terakhir dari manusia. Tetapi ini bukan kompetensi sosiologi, melainkan falsafat dan terutama teologi yang berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Menurut Berger, proses-proses konstruksi sosial dan agama dimulai dengan definisi tentang diri sebagai peranan. Selain itu, agama dan konstruksi juga sangat berperan penting dalam hukum Islam yang ada di Indonesia. Kedudukan hukum Islam bidang muamalah dalam tatanan hukum nasional di Indonesia telah diakui sebagai salah satu sumber pembentukan dan kurang legislasi
hukum nasional bersama-sama dengan institusi hukum lainnya. Konstruksi Peranatos Sosial Hukum Islam bidang muamalah sebagaimana telah diuraikan sejalan dengan teori sosiologi bahwa suatu tatanan masyarakat yang mengakomodasi keseluruhan norma yang dipegang masyarakat mampu menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antar anggota masyarakat. Baik teman-teman, apabila ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, saya buka sesi pertanyaan.